Yang paling menarik adalah falil istidlal bihadhil asya wal i'tibar biha wa jama' biqaulihi wa jumi'a biqaulihi ma fil ardi jami'an jami'al manafi'. Jadi semua yang dimaksudkan istidlal, i'tibar, mengambil ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, mempelajarinya supaya dekat dengan Allah, semuanya ini dikumpulkan dalam satu ayat, satu kalimat, jami'an, keseluruhannya secara komprehensif, diakumulasikan. Apa yang dimaksud jami'an ini? Jami'an manafi', semua manfaat, faidah dari dibalik penciptaan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi secara singkatnya adalah semua penciptaan Allah itu nggak ada yang hampa, ada manfaatnya, ada faidahnya, bentuknya sempurna, fungsinya sempurna. Apa manfaatnya buat kehidupan manusia? Itu poinnya. Ya, jadi tariknya ke kita nih. Nah, ini ada jami'al manafi, jami'ah, semuanya ini jami'al manafi, ada manfaat untuk kita. Maka apapun interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan, ya jangan hanya memproyeksikan manfaatnya untuk kehidupan duniawi, tapi ingat juga kehidupan ukhrawi kita. Karena semua apa yang ada kita dapati di muka bumi ini pada hakikatnya adalah terkreasikan, mengakumulasi semua bentuk-bentuk potensi manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Ya. فَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالْجِبَالِ وَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالضُّرُوبِ الْحَرْفِ وَالْأُمُورِ التي استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها. Sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayatnya kemudian diterangkan oleh para ulama, di antaranya kita teruskan فَمِنْهَا مَا يَتَّصِلُ بِالْحَيَوَانِ. Apa yang bisa kita riset, kita manfaatkan, ada yang terkait dengan hewan, tadi sudah saya jelaskan. Wal nabat, dan tumbuhan sudah saya sampaikan. Wal ma'adin, dan mineral, ya tadi sudah saya singgung juga. Ada kan pertambangan, kita menggali, melihat apa yang kita temukan. Ada batu bara kah, kemudian ada apa lagi, misalnya emas, nikelnya, tembaganya, macam-macamnya. Itu bukan hanya menemukan jadi bangga mensupport dunia, tidak. Tapi ketika Anda meriset kan ada ilmunya itu. Masya Allah, Anda mulai meriset batu, batunya ada kodenya, ada nomor-nomornya, macam-macam gitu kan. Ya, lapisan-lapisannya. Siapa yang bisa memberikan kode-kode di balik batu itu supaya kita berpikir, belajar dan sebagainya. Setelah itu dapat sesuatu, diuji kan, mau taat nggak sama Allah, dapat emas, ada timbangan, mau zakat nggak dari situ, bisa buat maslahat nggak, kenal Allah nggak, jangan-jangan bikin rumah mewah-mewah besar tapi nggak ada ruangan untuk sujud, nah berarti fungsinya ya tidak maksimal tuh. Ya, silakan penuhi dunianya, tapi kan akan pulang ke akhirat dan ditinggal dunianya. Mana fungsi akhirat itu? Ya. Wal jibal, dan gunung-gunung, wa minha ma yattasilu bidurubil harfi wal umur allati istanbataha al uqala. Ada juga yang Allah tetapkan itu bagi kalangan-kalangan intelektual untuk berpikir. Ya, jadi ada yang untuk pebisnis dimanfaatkan, ada yang untuk konsumtif ya, tapi sisi lain ada memang nanti hobinya riset kata Allah itu. Ya, diisyaratkan dalam Al-Qur'an, diterangkan oleh para ulama, ada yang hobinya riset antariksa, riset di lautan, riset di bumi, riset hewan-hewan, untuk meriset aja. Memang ada objeknya itu untuk objek pengetahuan. Nah, hasil risetnya itu harus mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma jadi jurnal. Ya, apalagi bagi yang beriman, fungsi imannya mana gitu? Ya, fungsi imannya mana? Ya, coba saya juga men-challenge nih para pakar ilmuwan kita. Coba hidupkan lagi si ICMI-nya tuh, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, yang di IMPAT tuh, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia tuh, yang muslim-muslimnya misalnya. Ya, silahkan dengan non-muslim sama meriset dan sebagainya. Tapi bagi yang beriman, yang orang Islam tuh, imannya mesti hidup. Ya, mesti nyala tuh imannya itu. Temukan di situ risetnya untuk mendekat kepada Allah. Nah, kalau sudah ketemu tuh 3 perpaduan tuh dahsyat hasilnya, dahsyat sekali teman-teman. Ya, nah itu kita mesti kembalikan ke ranah itu gitu ya. Bukan cuma jadi ya tingkat pencapaian pengajar tertinggi, misalnya profesor di akademi ya, di akademi misalnya kan bidang akademik, atau tingkat pembelajaran tertinggi doktor dan sebagainya. Kenal Allah enggak? Ya, kenal Allah enggak? Itu poinnya. Dan apalagi harus beriman.